Dengan makin viralnya petani-petani muda atau petani milenial dan program pemerintah mengenai program ketahanan pangan, tentunya hal ini sangat membutuhkan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Lalu, apakah IPO DGWG ini juga akan membuat portofoliomu menjadi hijau? Yuk kita bahas. Tapi, sebelum membahas lebih lanjut, pastikan kamu udah like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Delta Giri Wacana Tbk dengan kode tiker DGWG adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan grosir pupuk, produk agrokimia, hingga peralatan pertanian. Perseroan melayani kebutuhan kurang lebih 10 juta petani atau setara dengan 30% total petani di Indonesia, melalui lebih dari 7.000 kios dan 27 gedung penyimpanan yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara. Produksi perseroan untuk segmen pestisida di tahun 2023 sebanyak 126.225 ton. Lalu di tahun 2022 meningkat menjadi 132.992 ton dan di 2021 sebanyak 182.887. Sedangkan mulsa atau alat pertanian di tahun 2023 sebanyak 827, di tahun 2022 924 ton dan 2021 1.199 ton. Berikut ini adalah beberapa produk dari perseroan seperti pupuk, pestisida, dan mulsa atau alat pertanian. Kontribusi pendapatan berdasarkan segmen usaha per bulan Juni 2024, 26% diperoleh dari pestisida atau sekitar 386 miliar rupiah. Lalu 51,5% dari pupuk dengan nominal sekitar 765 miliar rupiah. Kemudian 0,7% diperoleh dari perlengkapan dan peralatan dengan nominal 10,3 miliar rupiah. Sedangkan 21,8% lainnya diperoleh dari distribusi dengan pendapatan sekitar 323,5 miliar rupiah. Untuk kontribusi penjualan perseroan berdasarkan pelanggan per bulan Juni 2024, hanya ada satu pelanggan perseroan, yaitu PT 3 Generasi Mandiri yang berkontribusi lebih dari 10% pada penjualan perseroan. Kontribusi terhadap penjualan bersih perseroan di tahun 2023 sebesar 11,3%, di 2022 sebesar 23,5%, dan di tahun 2021 sebesar 31,4%. Untuk PT 3 Generasi Mandiri tidak terafiliasi dengan perseroan dan berstatus sebagai distributor eksternal. Jika kita lihat persentasenya di sini, sebenarnya dari tahun ke tahun perusahaan ini justru semakin menurun ya teman-teman. Kinerja keuangan year on year, penjualan di tahun 2021 sebesar 1,3 triliun rupiah. Lalu di tahun 2022 meningkat 22% menjadi 1,6 triliun rupiah. Dan di tahun 2023 meningkat menjadi 3 triliun rupiah atau kenaikan dari tahun 2022 sebesar 80,2%. Sedangkan penjualan dari bulan Juni 2023 ke bulan Juni 2024 turun sebesar 6,4%, yaitu dari 1,58 triliun rupiah menjadi 1,48 triliun rupiah. Lalu untuk laba bersihnya di tahun 2021 berhasil mencatatkan sebesar 81 miliar. Di tahun 2022 naik 75,6% atau sebesar 142,3 miliar rupiah. Tetapi sayangnya di tahun 2023 turun sebesar 89,3% hingga tersisa 15,2 miliar rupiah. Lalu jika dilihat dari bulan Juni 2023 dari minus 45,5 miliar rupiah dan di bulan Juni 2024 menjadi 31,7 miliar rupiah, naik sebesar 169,7%. Untuk penurunan laba bersih di tahun 2023 disebabkan oleh kenaikan beban keuangan seiring aksi akuisisi pada tahun 2022 dan penundaan pembayaran dari pelanggan. Rencana IPO DGWG, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1,7 miliar lembar atau mewakili sekitar 25%, dengan harga penawaran berkisar antara Rp420 sampai dengan Rp620, di mana untuk potensi pendanaannya sebesar 700 sampai dengan 1 triliun rupiah. Ini termasuk ke dalam kategori IPO jumbo ya teman-teman, karena untuk IPO sebesar ini biasanya pergerakan sahamnya tidak terlalu volatile. Syukur-syukur kalau harganya dibawa naik dulu, baru nanti setelah di atas bandarnya jualan.
Bagi teman-teman yang ingin ikutan, jadwal sementara penawaran awal di tanggal 2 sampai dengan 16 Desember 2024, lalu untuk penawaran umum di tanggal 2 sampai dengan 8 Januari 2025. Sedangkan untuk tanggal listingnya atau tanggal pencatatan di tanggal 10 Januari 2025. Masih ada waktu ya teman-teman bagi yang ingin ikutan. Menurut saya ini cukup menarik. Tapi perlu saya ingatkan bahwa ini bukan ajakan beli maupun tidak beli ya. Semua keputusan beli maupun tidak ada di tangan masing-masing. Untuk rencana alokasi dana IPO, 54,7% digunakan untuk penyertaan modal kepada entitas anak perseroan, yaitu PT Fertilizer Inti Teknologi untuk modal kerja dan pembayaran sebagian pokok hutang. Lalu 33,1% untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk belanja modal perseroan dan pembayaran sebagian pokok utang perseroan kepada bank. Lalu 8,9% untuk penyertaan modal kepada entitas anak perseroan, yaitu PT Dharma Guna Wibawa, dan untuk membayar sebagian pokok utang kepada bank. Lalu 3,3% sisanya untuk penyertaan modal kepada entitas anak perseroan, yaitu PT Semesta Alam Sejati sebagai modal kerja. Jika dilihat dari sini, alokasi dana IPO rata-rata digunakan untuk membayar hutang ya teman-teman. Dan ini adalah satu hal yang perlu kita waspadai. Valuasi DGWG berdasarkan laporan keuangan di bulan Juni 2024, potensi market cap-nya berkisar antara 2,8 sampai dengan 4,1 triliun rupiah dengan price per share 1,0 sampai dengan 1,4 kali. Sedangkan untuk PE-nya 30,3 sampai dengan 44,7 kali. Sedangkan untuk PBV-nya 2,1 sampai dengan 2,4 kali. Kalau kita lihat di sini, potensi market cap-nya ini besar banget ya teman-teman. Apalagi kalau nanti bisa sampai 4,1 triliun. Sedangkan kalau kita lihat dari PBV-nya, ini bisa dibilang masih cukup wajar. Karena untuk perusahaan IPO, biasanya PBV-nya bisa berkali-kali lipat lebih banyak. Sebagai catatan, untuk perhitungan PBV sudah memperhitungkan cash dari IPO. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah BRI Dana Reksa Sekuritas dengan kode broker OD, Sinhan Sekuritas Indonesia dengan kode broker AH, dan Samuel Sekuritas Indonesia dengan kode broker IF. Adapun performa 5 saham IPO terakhir yang di bawah underwriter OD di 2024 bulan November itu ada BOT. Harga performa IPO di hari pertama IPO langsung arah 35%. Kemudian UNTD di bulan Februari 2024 minus 3,3%. Lalu MSJA di bulan Januari 2024 naik 15,3%. AMMN di tanggal 7 Juli 2023 di hari pertama cuma naik 3,5%. Tapi hari ini udah naik banyak banget ya teman-teman. Lalu kemudian untuk NSSS di bulan Maret 2023 naik 6,3% di hari pertama. Secara average untuk BRI Dana Reksa Sekuritas performa di hari pertamanya cukup bagus ya teman-teman. Berikutnya untuk track recordnya AH atau Sinhan Sekuritas untuk IPO Suri di hari pertama minus 4,7%. Lalu kemudian IOTF ARA 35%, AEGS minus 5%, RSCH naik 13,9%, dan LMAX naik 10%. Biasanya kalau AH ini mengawal IPO yang tidak terlalu besar ya teman-teman. Tapi kalau untuk mengawal IPO yang cukup besar seperti ini, ya kita lihat nanti. Apakah dia yang jualan atau dia juga ikut mendukung underwriter lain untuk menaikkan harga sahamnya. Lalu kalau untuk underwriter Samuel Sekuritas dengan kode broker IF, bisa kita lihat di sini performanya 5 IPO terakhir sangat bagus ya teman-teman. Rata-rata naik. Bahkan untuk DOS dan Golf itu ARA 35%. Lalu untuk Life juga naik 17,6%, ALII naik 25%, dan Volk naik 13%. Kalau kita lihat dari track record underwriter yang mengawal IPO ini, tiga-tiganya punya track record yang cukup baik ya teman-teman. Harapannya di IPO ini juga bisa menunjukkan performa yang baik. Atau setidaknya jangan minus aja, supaya para IPO hunter nggak kapok ikutan IPO lagi. Sebagai kesimpulan yang pertama, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pupuk dan juga agrokimia. Kesimpulan yang kedua, dari sisi kinerja keuangan bisa dibilang cukup wajar ya teman-teman, dan perusahaan ini menghasilkan uang yang cukup besar. Lalu untuk kesimpulan yang ketiga, secara valuasi untuk perusahaan baru IPO bisa dibilang cukup wajar, bahkan cenderung murah ya teman-teman.
karena biasanya kalau perusahaan IPO itu valuasinya mahal-mahal. Kesimpulan yang keempat, untuk underwriter yang mengawal IPO ini, secara historical jarang mengecewakan. Bahkan ada yang tidak pernah mengecewakan sama sekali. Jadi, untuk IPO ini rasanya cukup menarik ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang fokus hanya mau beli saham syariah, kemungkinan saham ini masuk ke dalam kategori syariah. Dari kesimpulan ini, menurut saya saham ini cukup menarik untuk ikut IPO-nya. Dan kemungkinan saya juga akan ikut pada IPO saham ini. Kalau teman-teman gimana? Ikutan atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukan merupakan ajakan beli maupun tidak beli. Karena keputusan beli maupun tidak ada di tangan masing-masing investor. Dan bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO-IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.